Namaku Irfan. Bisa dibilang aku orang yang penakut. Namun semenjak aku melihat almarhum nenekku meninggal tepat di depan mataku karena sakit, saat itu juga aku merasa ada yang berubah pada diriku. Aku jadi tidak terlalu penakut, dan malah aku jadi lebih sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Aku tinggal di daerah Kabupaten Bandung Barat. Malam itu aku berencana pergi ke sebuah lapangan yang ada di komplek perumahan temanku. Ya, untuk sekedar nongkrong bareng sama teman-teman. Namun saat itu yang datang hanya Nando, temanku. Sedangkan yang lainnya tidak datang. Dok, yang lain mana? Biasaan. Katanya mau nongkrong, tapi cuma wacana, harkos. Mau bagaimana lagi? Karena hanya aku dan Nando. Ya, kami pun ngobrol di sana. Sampai entah apa yang ada di pikiranku saat itu, aku dapat ide untuk mengerjai Nando. Aku tahu Nando lebih penakut dariku, apalagi soal hantu. Dengar cerita seram saja, dia langsung lari. Aku pun iseng bilang pada Nando, Dok, lu kan suka banget sama Billie Eilish kan? Gue punya lagu barunya nih. Sebenarnya belum rilis, orang-orang belum pada punya. Cuman gue doang. Gue dapet lah pokoknya dari seseorang. Wih, mau denger gak? Pasti lo suka deh. Tahu gak? Ini Billie Eilish yang paling baru nih. Mendengar ucapanku, Nando pun terlihat senang. Tanpa basa-basi, aku segera ambil handphoneku dan siap-siap kuputar sebuah lagu. Tapi Dok, biar makin dengar, nih speaker handphonenya deketin telinga lo ya. Kalau gue sih udah sering dengar. Siapa ya? Ku dekatkan speaker handphoneku di telinga Nando. Indo, 1, 2, 3. Lengser wengi, sliramu cemake. Tentu saja bukan lagu Billie Eilish yang kuputar, tapi Lengser Wengi. Begitu mendengar bait awalnya saja, Nando langsung berteriak ketakutan. Dia meloncat kaget dan setengah berlari menjauhiku. Muka lo tuh. Aku tidak kuat menahan tawa melihat mukanya ketakutan. Nando terlihat kesal dan langsung menyuruhku mematikan lagu Lengser Wengi itu. Aduh, aku masih tak kuat menahan tawa, sedangkan Nando hanya terus menutupi telinganya dan segera mengajakku untuk pulang ketika itu. Hatinya dia merasakan ada yang gak beres. Dia jadi ketakutan, jadi parno. Aduh, cuma parnoan doang ah. Dia sangat ketakutan.
terlihat sangat berbeda dan menyuruhku bertanggung jawab dengan menginap di rumahnya. Ya alasan lo, ketakut pengen ditemenin segala. Yaudah, gue bakal nginep di rumah lo, tapi ntar gue bilang orang tua dulu ya. Takutnya nanti gimana-gimana lagi. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah Nando. Nando yang penakut itu langsung menyiapkan tempat untuk menginap. Karena saat itu di rumahnya tidak ada kamar yang kosong. Dan kamar Nando pun tidak cukup untuk kami berdua. Kami pun memutuskan untuk tidur di ruang tengah saja. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Kurasakan kantuk sudah mulai terasa. Oh masih saja aku sulit untuk tidur. Berbeda dengan Nando yang kulihat sudah tidur di atas sofa. Aku mainkan handphoneku, berharap untuk segera tidur. Hingga waktu pun berlalu dan aku masih saja belum tertidur. Sampai ketika aku sedang fokus memainkan handphoneku, angin berhembus sangat kencang. Aku pun bergegas mengambil selimut yang ada di dekat Nando, menyelimuti badanku yang mulai kedinginan karena angin yang tiba-tiba saja menerpa diriku. Aku mulai berpikir, angin dari mana ya? Kan ini di ruang tengah, jendela nutup semua. Hingga tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang berjalan, namun langkahnya seperti diseret. Penasaran, aku memutuskan untuk mencari tahu asal suara itu. Aku tidak berpikir yang aneh karena mungkin memang keluarganya Nando. Tapi suaranya kakinya kok kayak yang diseret gitu ya. Dan dari suaranya pun sepertinya berasal dari luar rumah. Aku beranikan diri untuk beranjak dan menuju ke pintu depan. Gorden jendelanya tertutup. Ku geser dan aku pun mengintip. Suaranya masih terdengar. Kulihat keluar. Awalnya tidak kulihat ada yang aneh. Sepi, kosong. Ya sewajarnya tengah malam. Aku pun menggeserkan badanku ke sebelah kiri. Dan astaga, itu siapa? Aku lihat ada yang sedang berjalan. Langkahnya sedikit pincang hingga salah satu kakinya diseret. Kaki
kanannya ya. Dia menyeret kaki kanannya dan melaju perlahan-lahan. Seorang perempuan memakai baju putih kotor. Ya, bajunya sangat kotor. Rambutnya berantakan. Aku tidak bisa melihatnya terlalu jelas karena dia berjalannya membelakangiku, menjauh dari rumah ini. Tuh, siapa ya? Orang gak waras kali ya? Kalau orang gak waras, serem juga sih. Tengah malam mondar-mandir kayak gitu. Aku pun buka pintu, keluar, berdiri di teras sambil melihat ke arah perempuan itu, memastikan itu siapa. Orang tidak waras atau jangan-jangan korban pencurian, begal. Bisa jadi sih. Untuk memastikan aku pun manggilnya. Hey! 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 Langkah perempuan itu berhenti. Dan ketika membalikkan badannya perlahan-lahan, astaga! Ketika berbalik, terlihat sosok wajah perempuan itu. Mukanya rata. Iya, mukanya rata. Hanya kulit saja tidak ada wajahnya. Setengah mati aku ketakutan. Perempuan itu kini berbalik, berjalan menuju ke arahku. Segera aku masuk dalam rumah, menutup pintu dan menguncinya. Aku masih coba mengintip keluar lewat jendela. Sosok itu tidak ada, sudah hilang. Namun tiba-tiba saja bulu kuduku meremang berdiri. Loh. Iya, bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan dari belakangku terdengar sebuah suara yang menakutkan. Ketika aku lirik, ya Tuhan, sosok perempuan bermuka rata itu tepat berada di belakangku. Sangat jelas. Kuntilanak bermuka rata. Kakiku lemas. Aku terjongkok, menutup mataku, telingaku, mencoba bersembunyi.
Aku teringat mungkin ini gara-gara ulah sompra aku tadi pada Nando. Dalam hati aku pun coba untuk berdoa bisa mungkin sambil mengusir perempuan itu. Punten, nggak ganggu punten, saya maksudnya punten. Dan tak lama ketika aku buka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Buru-buru aku langsung bangunkan Nando. Setelah Nando bangun, dia terlihat keheranan. Aku mencuci muka aku, meyakinkan diriku dan ini memang bukan mimpi dan benar-benar terjadi pada aku. Nando bertanya kenapa. Dia bahkan sepertinya sudah tahu apa yang aku alami dan mencegahku untuk bercerita padanya malam itu. Apa yang terjadi pada aku bukanlah tanpa sebab. Mungkin ini semua karena kesalahanku juga. Setelah kejadian itu aku lebih menjaga apa yang akan aku ucapkan, sikapku seperti apa, dimanapun dan kapanpun. Tidak akan lagi bersikap sompral, karena itu hanya membawa petaka untukku.